Welcome back to Siput Hutan. Jadi masih seputaran Pondok Cabe ya. Ini Sultan Pondok Cabe berulah kembali. Tidak puas dengan ekor King Kong yang udah kita kirim. Si Kong King Kong udah kita kirim ya. Sewenang dia, puas dan lain sebagainya. Dia mau one step ahead ya. Mau naik satu tingkat lagi untuk membuat sebuah RC dengan basic hard body yang bisa dibilang ekstrim. Nah, kali ini kita membangun dari MST. Ya, ini adalah CFX-WS. Ini adalah MST-DC. Ya, jadi kalau kalian pernah tahu MST-DC, ya di Tokopedia ada, punya kita, Siput Hutan Official. Gambarnya kayak gini. Nah, MST itu mungkin buat beberapa orang ya, yang punya pengalaman di dunia RC, pasti bilangnya unit kitnya itu bakalan scale, bakalan daily driver, yang nggak bisa ekstrim. Ya, nggak ada yang salah. Memang benar. Karena apa? Karena biasanya wheelbase-nya itu kan pendek. Ya, MST itu, kalau kalian lihat di websitenya itu ya, menjual satu tipe dengan berbagai macam varian wheelbase. Kebetulan yang kita dapatkan ini sekarang, DC1 ini, punya wheelbase 313. Jadi ini basicnya adalah kit dengan ukuran bisa dibilang long, bisa dibilang medium long, bisa dibilang medium. Ya itu ada sendiri-sendiri ya. Zaman dulu 313 ini long. Sekarang juga sudah enggak karena banyak varian di 323, 324 itu keluar. Jadi ya yang long geser. Jadi intinya ini adalah kit 313 yang support untuk disiksa. Apa kelebihannya dari MST? Kelebihan MST itu banyak kekurangannya ya, kalau menurut saya sama Mas Hafid. Betul ya Mas ya? Kekurangannya itu nggak kayak kit-kit lain gitu, yang sudah setengah jadi. Ya, kekurangannya itu semua part di sini itu brodol, atau protol, atau terpisah satu demi satu. Jadi benar-benar ngerakit dari nol. Kenapa kok disaranin pakai MST? Wah, ini dijebak penjual dan lain sebagainya. Nggak salah kalau ada orang mikir kayak gitu. Karena ya, bagi beberapa orang kan MST itu embel-embelnya skill dan lain sebagainya. Jadi gini, kita kan membuat kit yang benar-benar powerful untuk hard body rock roller ya. Jadi yang kayak kalian lihat di film-filmnya Siput Hutan Breaking itu kan rata-rata itu hard body dengan kemampuan panjat yang boleh dibilang cukup diperhitungkan untuk menjadi tangguh ya. Jadi kita itu setup itu untuk obstacle yang ekstrim-ekstrim. Syarat utamanya adalah sebuah wheelbase itu mulainya harusnya 313 mulainya. Lalu yang kedua, kalau bisa dia itu menggunakan sistem planetari supaya lebih smooth. Jadi ketika dipakai itu, kalau planetari itu kan mengkonversi putaran lebih banyak daripada spur and pinion biasa. Yang mana itu membuat transmisi pergerakan dari gaya, mulai dari transmission ke transfer case dan ke gardan itu menjadi lebih banyak step, dan itu bisa dibilang lebih rapat. Semakin rapat, semakin smooth. Oleh karena itu, kita pilih MST. MST ini hadir dengan wheelbase 313. MST ini sudah planetari. Terus MST ini punya rangka yang luar biasa bagus. Penasaran dengan project dari Sultan Pondok Cabe, Om Bongki? Ini dia RC-nya. Ya, jadi speknya bisa kalian lihat di sini ya. Planetarinya dia ya, itu ini, di sini. Dan lain sebagainya. All metal gear. Jadi sudah pasti bisa dipakai dengan enak lah. Ya, jadi ini barusan kita rakit ya, supaya bisa kita lihat juga bersama-sama. Di sini itu rangkanya ya, menurut saya unik ya, karena berbeda dengan beberapa RC pada umumnya yang depan belakang beda, ini sama. Lalu dia model Nero ya, kecil, besar, kecil, itu membantu untuk movement kalau menurut kami. Lalu untuk posisi dinamo juga ini clear ya, di bagian bawah ini termasuk clear menurut kita. Jadi rangka itu bisa mengayun sampai atas. Kalau rangkanya bisa sampai atas, otomatis travel movement-nya jadi bakalan panjang. Tidak sampai di situ, Om Bongki
memutuskan untuk menggunakan Fusion yang dipilih yang 1800 supaya mobilnya ini benar-benar torsi. Di bagian spur and pinion, ya ini unik ya. Jadi dia memang pakai spur and pinion, tapi di dalam sini itu dia menggunakan planetary. Planetary-nya berapa gear Mas Hafid? 4. Pakai planetary 4 gear satelit. Bisa dibilang rapat banget, dan ketika dipasang di Fusion, untuk kali ini kita menggunakan produk Sado ya, jadi masih bisa diputar tangan ya, jadi ini lembut banget kalau menurut kita. Kitnya MST, pakai Fusion, gardan, portal atau tidak, karena gardannya ini menarik ya, gardannya ini classy and old school, menurut kita gardan ini masih bisa dipakai, karena juga meskipun bonggolnya itu bulat gini ya, clearance-nya dia itu tergolong bersih. Kedepannya nanti kita akan menggunakan ban 120. Terus untuk shock, pakai RX War. Jadi ini adalah shock yang seliweran ya di jagat raya RC ya. Shock ini lucu ya, karena punya spring and damper yang lumayan bagus. Dan shock ini memang bisa mengatasi masalah berat di hard body. Lalu untuk link, kita nggak akan pakai link standarnya, kita akan paksain dia untuk pasang link bengkok ya. Jadi bukan maksudnya dipaksa beli, tapi kita berharap untuk RC yang sudah kita pikirkan clearance-nya ini bersih, sebisa mungkin kita menggunakan link bengkok. Nah, itu pun masangnya akan sulit sekali karena base-nya ini kan adalah link untuk axial ya. Agak sedikit tricky karena wheelbase pasti berubah. Axial itu rangka depan dan rangka belakang dimensinya juga berbeda, sedangkan ini nanti sama. Untuk RC Om Bongki ini nanti akan menggunakan hard body ya, pakai KYX. Jadi ini adalah hard body-nya. Jadi ibaratnya seperti ini ya. Nah, placing hard body ini akan kita press dan habiskan. Kami sisakan hanya untuk tempat baterai. Gimana cerita dan caranya? Nanti kita akan lihat bareng-bareng. Di mana baterai itu akan diposisikan, juga nanti kita akan lihat bareng-bareng. Di sini, kalau menurut saya, body nanti pas di center as tengah, karena rangkanya ini sudah, menurut saya, geometrinya itu kan pas di tengah ya. Depan belakang sama ya, jadi body ini harusnya pas di tengah. Rangka link pendeknya akan kita pakai di belakang. Link panjangnya kita akan pakai di depan. Sehingga kemungkinan besar nanti bagian rangka depan ini harus kita kepras supaya wheelbase-nya bisa masuk. Untuk ban yang dipakai menggunakan bedlock lubang-lubang. Jadi nanti coming soon, bedlocknya masih on the way karena dia suka yang lubang-lubang itu. Jadi yang lubang-lubangnya banyak. Tapi dia minta yang nggak ada baut sampingnya. Jadi seleranya cukup menarik ya. Jadi kita akan pasangin itu. Ban yang akan dipakai ukuran 120, merek dan komponnya masih belum tahu. Nanti dia pakai apa. Menurut kalian, enaknya ban pakai model apa? Tulis di kolom komen. Dan buat kalian yang penasaran dengan MST, yang beberapa kali tanya apakah MST bisa di Project Extreme, di sini bisa kita lihat dan kita nyatakan ini bisa ya. Untuk hasilnya ya on progress, ditungguin aja part 2-nya. Kita akan lanjut untuk membangun ini semua untuk menjadi wheelbase. Warna dan lain sebagainya masih belum diputuskan secara fix. Kemungkinan besar warnanya adalah orange. Mintanya orange kilap ya. Bodinya pakai turbular. Nah, menurut kalian gimana pendapat kalian tentang MST ini? Tulis di kolom komen. Karena menurut kita rangkanya menarik, depan belakang sama, jadi untuk beberapa setup itu bakalan mutlak lebih enak ya, karena ketika depan belakang sama, pembagian geometri dan titik berat itu akan jadi lebih mudah. Ya mungkin unik, butuh persiapan pastinya karena kita tidak terbiasa dengan MST. Tapi kalau dari segi build materi, quality produk, wih ini udah kuat banget. Semua gear-gearnya, bearing-bearingnya itu ditata dengan baik dan selalu di model rapet dan tumpuk ya. Jadi di kiri ada, di kanan ada, di kiri ada, di kanan ada. Dan untuk beberapa titik yang terbuka di bagian as seperti di bevel ya, itu sama dia dikasih spacer lagi. Jadi tingkat pengaplikasiannya juga agak sedikit
unik karena kita belum terbiasa, tetapi setelah dipasang dan kita mengerti maksud dari sang penciptanya dia, desainernya dia, menurut saya ini kit yang kuat, halus, build materinya baik banget. Sama aksial enak mana? Saya kok milih ini. Mas Hafid pilih mana? Aksial sama MST? Hampir sama ya? Untuk build quality gimana menurut Mas Hafid? Untuk MST bagus juga. Bagus ya? Jadi plastiknya sudah di casting dengan bagus banget ya. Ini sudah bisa dibilang plastik yang punya kekuatan ekstrim ya. Karena, apa ini istilahnya dulu itu? Reinforce. Karena dia sudah menggunakan plastik reinforce, jadi ya serat-seratnya itu kelihatan. Untuk harga MST ini berapa, Jo? Harga kit ini 6,5 juta ya. Nggak dapat elektrik, nggak dapat dinamo. Jadi buat kalian semua harus prepare spending ya. Kalau bangun ini memang nggak dapat dinamo. Untuk placing, servonya ini ada di bagian bawah kalau ada yang mau tanya ya. Servo bawah ini bisa nggak ditaruh di atas? Bisa. Jadi bisa di rebracketing ya. Untuk ditaruh di servo atas. Hanya jangan lupa memasang panhard. Nah, catokan panhardnya nggak ada, jadi kita mesti custom. Kalau kalian mau beli catokan panhardnya MST sendiri, ada. Cuman pertimbangkan juga placing untuk gardannya ya. Apakah gardan yang dipakai itu support dengan panhard? Karena tidak semua gardan kan support dengan panhard. Jadi ya harus membuat plat adaptor lagi kalau memang mau. Tapi kalau ini tujuannya untuk disiksa, menurut kami servo bawah lebih menarik karena pastinya lebih kuat dan lebih tidak ada delay ya daripada yang servo di atas. Cuman ya kelihatannya kan ada box servonya. Jadi nantinya ya memang ukuran scale itu berbeda-beda. Cuman menurut kami jatuhnya pasti masih akan oke banget karena beberapa faktor yang benar-benar kita butuhin untuk bikin RC ekstrim ya. Crawler itu sudah terpenuhi. Wheelbase sudah, clearance sudah, terus berat juga pasti di depan karena ini mesin depan dan baterainya juga pasti akan kita taruh di bagian depan sini. Di mananya entah ya, kita belum menemukan tempat yang tepat. Ukuran baterai juga masih kita akan custom dan tentuin. Tidak harus pakai baterai 5000 ya, karena dia udah menggunakan brushless ya. Saya rasa baterai 5000 pakai brushless itu bisa dipakai 4-5 jam. Itu udah panjang banget. Kalau mungkin main RC kan rata-rata 3 jam gitu ya. Saya rasa di angka 2200 ke atas sebelum 5000 itu sudah cukup. Cuman ya nanti kita akan lihat karena sebisa mungkin baterai di depan kita paksa di depan dan di belakang tidak ada berat. Kenapa kok itu yang dipilih? Karena ya untuk crawler spesifikasi itu mutlak. Tapi ya semua ada benefitnya ya, baterai depan dan baterai belakang. Kalau baterai depan itu enak dibuat naik, tapi dibuat turun, ya kalau drag brake-nya terlalu tinggi, mobil itu cenderung apa ya, terjungkir ke depan, terbalik ke depan ya. Kalau orang Jawa bilangnya nyungsep ya. Kalau anak RC kan bilangnya kelontang ya. Itu semua jadi pertimbangan. Menurut kami sih secara teknis, kalau bisa baterai di depan atau di tengah sini lebih baik sih. Jadi ya tidak terlalu ke depan, tapi intinya titik beratnya tetap ke depan. Memang belakang kita kosongin. Itulah dia spill RC yang bisa kalian lihat dari project terbaru Sipututan. Mohon maaf ya kalau projectnya Rubicon lagi ya. Karena ya memang kami membuat RC sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalian. Jika memang kalian pengen scale, mungkin kita bisa sarankan kalian pakai body LC, body Landy, ya. Banyak body-body lain yang bisa kalian pakai. Tapi kalau memang kalian orientasinya pengen enjoy to obstacle atau pengen fight bener-bener ya, hard to say ya, body kalian cuma 2 pilihannya. Yang pertama Hilux, yang kedua Rubicon. Tapi yang paling enak apa? Rubicon. Kenapa? Karena bagian-bagian Rubicon ini ya memang banyak itu ya, titik-titik untuk mencuri. Jadi kalau kalian pernah lihat itu ada di wrecking kita yang terakhir ya, itu ada Rubicon, ada Raptor. Jadi sama-sama mobil ekstrim sebenarnya. Cuman yang tim Rubicon kan banyak poin yang dia bisa melalui dengan mencuri obstacle lah ya, mencuri pijakan karena banyak itu keluar dari bodi. Begitu dulu sobatku,
kita akan lanjutin untuk nge-build RC ini. Ya, terima kasih yang sudah nonton. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan update dari kita. And leave a comment buat tanya apa aja. Kalian bisa masukkan kritik, saran, atau mau bertanya tentang detail dari RC ini, silakan. Tulis saja karena semua pertanyaan sebisa mungkin akan kami jawab. Dan pastiin juga kalian melakukan share, karena sharing itu penting buat growth kita. Sampai ketemu lagi di part kami selanjutnya. Semoga RC ini bisa selesai dengan tepat waktu dan sesuai spesifikasi yang kita idam-idamkan. Sehingga kami pun senang, Anda pun senang yang nonton, dan tentu saja yang paling penting, Om Bongki pun senang karena RC-nya bisa crawling dengan baik. Terakhir, remote pakai apa? Radiolink V3 ya? Radiolink V3 yang 7 channel. Kenapa kok dipakai V3? Ya karena itu yang terbaru. Apa kelebihan dan kekurangannya? Simak konten kami tentang Radiolink itu dengan host kebanggaan kalian, Prapto. Nanti dijelasin sama Om Prapto sebagai pakarnya pakar Radiolink. Sampai ketemu lagi and bye-bye.